Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala Siang. Kita ke informasi selanjutnya. Menyikapi keberadaan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang akhir-akhir ini banyak meresahkan warga Tanjung Pasir, Kelurahan Memburungan, Kota Tarakan, Provinsi Kaltara, disikapi oleh MUI Provinsi Kaltara dengan melakukan kunjungan ke Tanjung Pasir untuk melakukan dialog dengan masyarakat Tanjung Pasir Senin sore. Kegiatan musyawarah dan dialog dengan warga di Masjid Baitul Amin Tanjung Pasir dihadiri sejumlah pengurus MUI Kota Tarakan, diantaranya Wakil Ketua MUI Kaltara Samsi Sarman, Ketua MUI Kota Tarakan Kiai Haji Muhammad Anas, sejumlah pengurus MUI Provinsi Kaltara, pengurus MUI Kota Tarakan, tokoh masyarakat, sejumlah ketua RT, Babinsa dan Babin Kamtibmas, sejumlah masyarakat dan kelompok warga yang diduga sebagai LGBT. Dalam pertemuan itu, pengurus MUI Provinsi Kaltara juga memberikan sosialisasi hukum LGBT dalam Islam, serta keberadaan kelompok ini yang secara terang-terangan di wilayah Tanjung Pasir membawa dampak yang tidak baik untuk masyarakat lainnya. Khususnya keberadaan kelompok penyuka sesama wanita yang juga dilaporkan telah mengganggu dan mengusik rumah tangga masyarakat Kelurahan Memburungan. Dalam pertemuan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MUI Kaltara Samsi Sarman, terungkap bahwa warga Tanjung Pasir sangat menolak keberadaan kelompok LGBT ini dan meminta agar LGBT keluar dari lingkungan masyarakat Tanjung Pasir. Tuntutan warga sangat beralasan, mengingat komunitas LGBT terutama kelompok wanita penyuka sesama jenis dianggap warga sebagai penyakit menular yang harus ditindak sehingga tidak semakin meluas. Warga menduga semakin banyak pelaku dan korban yang ditimbulkan akibat penyimpangan seksual. Kejadian atau keadaan begini dibiarkan begitu saja. Kami sadar betul bahwa ini kayak penyakit, ya. Jadi jangan-jangan kalau katanya tadi jumlah sebenarnya itu di atas 50 orang. Kami dapat info dari 5 RT itu katanya kalau dihitung itu lebih dari 50 orang. Yang datang tadi hanya sebagian. Yang lainnya itu malah takut-takut sembunyi-sembunyi. Nah, kalau ini kita biarkan, yang pertama, dia kan menular. Biasanya kalau sudah korban, itu pasti akan mencari korban lagi. Kalau dia sudah pernah diperlakukan katakanlah perlakuan pelecehan seksual, dia akan mencari korban berikutnya. Nah, yang kedua, kenapa bisa di sini jadi banyak? Saya mencurigai ini komunikasi dari mulut ke mulut. Jadi mereka akan berkomunikasi, di sini enak nih di Tanjung Pasir, kita aman di sini, banyak kelompok kita sini. Akhirnya berkumpul lagi di sini. Dari pertemuan itu juga terungkap diperkirakan terdapat 50 wanita yang berpenampilan seperti laki-laki atau biasa disebut tomboy. Sehingga MUI Kaltara mengharapkan agar masyarakat tidak mengambil tindakan anarkis, terlebih lagi main hakim sendiri. MUI Kaltara menyatakan jika pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan kepolisian dan Pemkot Tarakan terkait tindakan hukum yang harus ditempuh. Namun MUI Kaltara juga akan memberikan jaminan biaya bagi kaum LGBT yang ingin berobat ataupun kemoterapi khusus di wilayah Kaltara dan Kota Tarakan. Akbar Yadi, Ekuator TV.